المعبود يعاملنا بمحد إحسان ببركة سيد الأكوان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kan kompak enak. Kalau jawabnya salam semangat, insya Allah awet muda, amin. Insya Allah awet muda, amin. Semua kembali lagi ke ABG entar di surga, amin ya robbal. Bener bu, di surga kagak ada nenek-nenek, kagak ada emak-emak, nggak ada. ABG Mael nih jadi Madonna ntar di surga, muda lagi, iya, jadi gadis kembang Tanah Abang, ya, cakep lagi. Ibu-ibu yang di sini semua pada cantik-cantik lagi, muda-muda lagi, ya, kayak artis sinetron beranak dalam kubur. Serem amat judulnya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bu, sebelum kita ta'lim, kita seperti biasa bersalawat kepada baginda Rasulullah. Semoga kita dapat syafaatnya baginda Rasulullah, amin ya rabbal alamin. Baca yang keras, semuanya baca, jangan ada yang diam. Semoga kita disaksikan oleh para ribuan malaikat dengan salawat kita, amin ya rabbal maulanya ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Ya qawiyyu ya matin aifi syarra dhalimin la haula wala quwata illa billahil alil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina syaidul mustafa rasulillahi Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasyril haqqa bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdarihil azim. Faqad qala Allah ta'ala bi kitabil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man 'azama fi maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Syaraqallahul aliyyul azim. Wa balagha rasuluhun nabil habibul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khusus jamaah ibu-ibu majelis taklim al akhyar, dan juga di sini ada orang tua kita Ibu Hajah Haryana, Ibu Mael, Ibu Hajah Nunung,
juga ada Ibu Hajah Sarah, dan juga Ibu Hajah yang lainnya yang enggak saya sebutin namanya satu persatu. Mudah-mudahan salam ta'zim saya menjadikan akhlakul karimah, yang taat dan mentaati daripada orang tua kita. Kita doakan orang tua kita semua mudah-mudahan panjang umur, amin. Allah saya berikan kesehatan walafiat, dimudahkan segala urusan duniawi akhiratnya, amin ya robbal. Dan juga tak lupa salawat salam juga kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat serta para pengikutnya sampai yaumul kiamah. Insyaallah termasuk kita semua di dalam golongannya, amin amin ya robbal. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lama ya saya enggak kemari ya Bu, ada 2 bulan atau 3 bulan enggak kemari. Tapi insyaallah biar kata jauh di hati dekat di mata kayak belek. Kebalik ya. Jauh di mata dekat di hati. Itu yang namanya tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah cinta sama Allah, yang namanya silaturahmi itu ada rasa kangen, rasa rindu. Untuk apa datang ke majelis taklim. Begitu juga saya, walaupun saya lama nggak ngisi, tapi rasa kangen ada. Karena apa? Niat saya karena Allah, untuk syiar, menyambung silaturahmi. Silaturahmi kita ini yang bikin erat persaudaraan. Nanti insya Allah mudah-mudahan kita dikumpulin dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah enggak kerasa sudah kita masuk di bulan Rabiul. Mahwa syahru Rabiul Awal. Apa itu daripada bulan Rabiul Awal? Apa sih Ustaz, bulan Rabiul Awal kok istimewa banget? Ya jelas istimewa. Karena yang terpenting ada suatu peristiwa yang sangat agung, yang sangat mulia, yang sangat hebat, yakni lahirnya baginda Rasulullah. Bulan Rabiul Awal dikatakan bulan yang sangat luar biasa, yang sangat agung, yang sangat mulia, bahkan lebih hebat daripada bulan-bulan yang lainnya. Ya. Ada yang namanya bulan Ramadan, bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Sya'ban, lewat semua sama yang namanya bulan Rabiul Awal. Kenapa Ustaz? Karena kalau enggak ada bulan Rabiul Awal, enggak ada kita tahu mengenal Allah. Kalau enggak ada bulan Rabiul Awal, kita enggak kenal Rasulullah. Kalau enggak ada bulan Rabiul Awal, kita enggak tahu yang namanya bulan Ramadan. Kalau enggak ada bulan Rabiul Awal, kita enggak tahu yang namanya Rajab, Sya'ban, Muharram. Kalau enggak ada bulan Rabiul Awal, kita enggak tahu mana yang hak dan yang batil. Bahkan kita enggak tahu yang namanya syariat Islam. Tuh. Bulan Rabiul Awal sangat luar biasa dibanding pada bulan-bulan yang lainnya. Karena kedatangannya baginda Rasulullah, Allah turunkan, Allah utus ke alam dunia ini. Ya. Sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbagi 3. Ingat-ingat. Yang pertama lahirnya baginda Rasul. Yang kedua hijrahnya dari Mekah ke Madinah baginda Rasul. Yang ketiga adalah wafatnya baginda Rasul. Dan ketiga tersebut terjadi di satu hari, yakni satu hari Senin. Lahirnya Nabi hari Senin. Hijrahnya Nabi hari Senin. Wafatnya Nabi hari Senin. Semua hari Senin. Dari mulai lahir, hijrah, meninggal, wafat hari Senin. Kehebatan daripada kelahiran baginda Rasulullah SAW ringkas saja Bu ya sejarahnya ya. Sejarah ringkas, belum keutamaannya nanti. Sejarah ringkas daripada lahir ketika baginda Rasulullah SAW dilahirkan, alam dunia ini senyap, sunyi, udara cerah. Ya, itu yang tadinya berisik burung-burung pada diem, angin yang biasanya berhembus diem. Ya. Terus lautan yang biasa ombaknya kenceng, diem. Itu suasana dunia semua pada diem, pada tenang. Karena datangnya
baginda Rasulullah. Terus juga yang kedua, patung berhala sesembahan daripada kaum Quraisy kafir dengan hitungan seketika hancur semua. Baik yang ada di dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah ada berhala, Bu, zaman baginda Rasul. Terus yang di luar juga ada yang di Mekah. Semuanya hancur tuh berhala begitu Nabi lahir. Yang ketiga, sesembahan api kaum Majusi. Yang lamanya 1000 tahun nyala kagak mati-mati. Tuh api apa tuh? Ya. Api 1000 tahun nggak mati-mati coba. Dengan kelahiran baginda Rasulullah SAW mati seketika. Ya. Begitu baginda Rasul, mati itu api. Bingung tuh kaum kafir Majusi itu, penyembah api. Ya. Yang keempat, keutamaan baginda Rasul lahir, ada yang namanya pasukan gajah yang dinamakan Raja Abraham. Ya, ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi enggak setuju Allah utus tuh burung ababil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil alam yaj'al kaidahum fi wa arsala alaihim tayran ababil, dan diutus burung-burung ababil sama Allah Subhanahu wa taala, ribuan jumlahnya. Ya. Disuruh tuh burung bawa batu kerikil dari neraka. Burung babil. Ya. Lo bawa tuh satu burung tuh satu batu kecil. Kecil batunya nggak gede. Ya ada hitungan kelingking lah segede gini. Tapi itu luar biasa. Begitu ditaruh di atas kepala, tembus langsung ke bawah sama gajah-gajahnya mati. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita ngalami seperti itu. Ya. Itu begitu itu batu ditaruh di pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah, langsung tembus dari atas ke bawah. Ya. Sampai ke pantat, sampai ke gajah-gajahnya tembus tuh batu. Mati semua pasukan Raja Abraham. Alhamdulillah Ka'bah selamat sampai sekarang. Kita kalau umroh, pergi haji, yang lihat di sono. Ya. Yang belum, mudah-mudahan besok berangkat. Amin. Kalau belum bisa berangkat, beli posternya dulu, Bu. Posternya beli. Ya, lah apa gimana nggak ada poster di rumah Ka'bah, pengen berangkat. Ntar setiap melihat Ka'bah, ya Allah ya Rabb, datangkan aku ke tempat itu ya Allah. Ya. Ntar setiap masuk melihat Ka'bah, ya Allah, datangkan ke tempat itu ya Allah. Insya Allah terkabul. Ya. Jangan kita mau ke Mekah, jangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu kehebatan daripada kelahiran baginda Rasulullah. Lalu begitu lahir, itu kondisi lahirnya dikatakan di dalam kitab Simtu Duror, tahu ya Bu ya? Biasa kita baca tuh kalau asraqal ya. Syajidan syakiran ka'annahul badru fi tamami. Baginda Rasulullah SAW lahir ke alam dunia ini dalam keadaan sajidan, bersujud, syakiran, bersyukur, hamidan, bertahmid kepada Allah. Baginda Rasul lahir itu dalam keadaan bersujud, bersyukur, bertahmid. Yeah. Kondisi badannya bersih, nggak ada darah. Emang kita belepotan darah, belepotan keli-keli. Kalau kata orang Betawi bilang keli-keli tuh yang putih-putih ya Bu ya. Kalau ada anak lahir tuh keli-kelinya banyak, darahnya banyak nempel. Lain mah kita mah manusia kotor. Baginda Rasul mah bersih. Lahirnya aja sujud, ya. Subhanallah. Nah ini orang-orang yang menggembirakan kelahiran baginda Rasulullah SAW akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pamannya Nabi yang kafir tuh caman karena gembira doang. Karena gembira baginda Rasul lahir, setiap hari Senin siksaannya dibebaskan sama Allah. Siksaannya dibebaskan cuman karena gembira. Ya, gembira baginda Rasul lahir.
Tiap hari Senin siksaannya dibebasin. Ya. Nah, buat umat-umatnya dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan qala Rasulullah man adama fi maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Tuh. Barang siapa bergembira datangnya kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Tuh, subhan. Seneng enggak, Bu? Gembira enggak baginda Rasul lahir? 12 Rabiul Awal kemarin hari Sabtu. Mudah-mudahan nanti di majelis-majelis ngadain maulid, ya. Jangan sampai enggak adain maulid. Setiap majelis-majelis, setiap musola-musola, setiap masjid-masjid ramaikan maulid. Jangan sampai sepi. Karena kita menggembirakan cinta kepada baginda Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata baginda Rasul, siapa cinta kepadaku, kata baginda Rasul, maka dia akan di dalam surga bersamaku. Tuh, cintain Rasul. Yeah. Tandanya apa, Ustaz? Kalau kita cinta, banyak sholawat. Yang kedua, ikutin akhlaknya, perilakunya ikutin. Ya. Banyak baca sholawat, banyak zikir, banyak melaksanakan sunnah-sunnah baginda Rasul. Allah, jangan macam-macam deh zaman sekarang dah. Nenek-nenek pakai tektokan, enggak, joget-joget pinggir jalan, kurang gila. Banyak orang stres sekarang, Bu. Iya, nenek-nenek joget-jogetan, kuek. Ya ilaha illallah. Nek, inget umur, kulit dekeriput, pakai tiktokan. Ya, jangan diikutin yang begitu, Bu. Alaknya nggak baik. TikTokan boleh, kalau yang bagus sholawat, nggak apa-apa, dakwah. Ya. Ini jangan TikTokan yang macam-macam. Ya. Udah TikTokan, pakaiannya bagus, yang atas busana muslimah, bawahnya ngepres, egal, nyanyi dangdut, aduh, gila kacau deh. Ya. Jangan diikutin tuh alak yang nggak bener, Ibu ya. TikTokan kita boleh, silakan, nggak apa-apa, bagus. Tapi syiar yang bagus-bagus, baca sholawat, ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Enak dengernya. Ya. Jangan macem-macem tiktokan. Udah ibu-ibu pinggir jalan joget-joget, Masya Allah. Ya, udah pakaiannya kagak beres deh. Ya, udah pakai aneh model Pajero. Makanya jadi kita ikutin tuh akhlaknya. Banyak yang rusak sekarang gara-gara media. Gue tiktokan pakai daster bolong deh tiktokan. Ya, PA. Jangan yang enggak diikutin, jangan. Udah kita yang lurus-lurus aja akhlaknya, ya. Karena kalau umpamanya kita main tiktokan, terus aurat kita dilihat sama orang banyak, itu dosanya banyak, Bu. 1 orang lihat dosa, 2 orang lihat dosa, 3 orang lihat dosa. Ya. Saya juga suka main TikTokan, tapi yang bagus-bagus. Ya. Yang ceramah, sholawatan, nggak apa-apa, boleh. Tapi jangan yang macam-macam. Ya. Gala emak-emak lah, TikTokan pakai daster bolong doang. Ya iyalah. Mending bagus badannya, udah keriput kayak pare. Ya. Nauzubillah min. Jangan. Kita semakin lama usia, fisik kita semakin lemah. Semakin lemah fisik kita akan mendekatkan dengan yang namanya kematian. Udah kita mah yang lurus-lurus aja lah. Ya, ngaji juga yang lurus-lurus aja, jangan setengah-setengah. Ya, lurus aja lempeng udah. Jangan belak-belok. Ada yang ngajakin, "Weh, ini kemarin nih ngaji, bagaimana begini?" Lihat dulu syariat Islamnya. Bagus nggak? Sama nggak sama yang kita tuju? Kalau beda jangan. Karena kalau jalan nggak searah nggak enak, Bu. Umpama saya sama Bu Haja Nunung mau ke Cirebon. Jalannya sama, lurus, enak. Tapi kalau umpama jalannya Bu Haja Nunung belok kanan, saya belok kiri, beda-beda.
Nggak jelas. Aliran banyak sekarang. Ada yang namanya Wahaboy. Wahaboy, apa namanya? Wahabi. Ya. Jangan tuh ikutin lah, nggak bener deh. Nggak beres. Ya, segala maulid lah dibilang bid'ah. Ya, kalau mulai bid'ah, muka lo aja bid'ah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Iya, jangan suka ngebidah-bidahin kalau nggak ngerti, nggak belajar dulu. Maulidan dibilang bid'ah, tahlilan dibilang bid'ah, orang PA namanya. Ketahuan tahlilan yang dibaca zikir, maulidan yang dibaca selawat, malah diperintahin dibilang bid'ah. Yasinan bid'ah, PA. Yasin dalam tafsir Jalalain dijelaskan surat yang namanya tulisan Yasin tuh yang sering ibu baca, itu makna arti sebenarnya ya adalah kita ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sinnya itu adalah baginda Rasulullah dalam makna tafsir Jalalain. Jadi makna tulisan Yasin itu artinya yaknya kita ruh dari Allah Subhanahu wa taala, sinnya itu adalah baginda Rasulullah. Jadi kalau umpamanya ibu-ibu baca Yasin, baca selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baru lanjut. Wal Qur'an salin ala syiratim mustaqim terus. Ya, jangan lupa tuh. Jadi kalau baca Yasin dalam hati ucapin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iya, coba ibu perhatiin. Yasin, keluar nggak tuh hembusan? Hembusan roh kita, napas kita keluar. Yasin, yakni kita ke Allah, sinnya tuh hembusan. Sin, yakni baginda Rasulullah. Jadi kalau kita baca Yasin, Bu, mulai saat ini udah tahu, praktekin. Ya. Yasin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kasih tahu semua. Dari mana itu Ustaz? Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain. Ya, bukan tafsir Ibnu Katsir tapi tafsir Jalalain. Ya, tafsir banyak, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Jalalain, tafsir Al-Ikhlas, banyak. Ya, yang saya pelajarin di pondok ya tafsir Jalalain Ibnu Katsir. Jadi itu makna yang sesungguhnya kalimat Yasin adalah hembusan ruh dari Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala. Jadi Yasin itu adalah baginda Rasul ala Yasin Habibillah. Jadi kalau umpamanya kita baca Yasin, inget-inget tuh Yasin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kasih tahu sama Babe kasih tahu Babe. Ya, Babe kasih tahu, anak-anak kita kasih tahu, semuanya kasih tahu. Pak, kalau baca Yasin, Pak, habis Yasin ucapin sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lu kata siapa? Kata Ustadz Haris dari kitab Tafsir Jalalain. Dijelasin bahwa kalimat Yasin itu adalah hembusan ruh dari Allah Subhanahu wa taala dan kalimat baginda Rasulullah. Coba Bapak baca salatullah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Itu Yasin, Pak. Nah, kasih tahu. Jangan tanya bapaknya, udah baca aja, Pak. Ya, bapaknya keder ntar. Ya. Pak, kalau habis baca Yasin, baca sholawat, Pak. Yasin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Emang kenapa sih? Udah baca aja. Nah, udah nggak jelas tuh. Marah-marah bapaknya. Jadi kalau kita ngasih tahu, jelasin. Jangan nggak dijelasin. Anak-anak kita semua kasih tahu, Bu. Mantu, ya, cucu, semua kasih tahu. Terus lanjut kelahiran hijrah baginda Rasul dari Mekah ke Madinah. Masuk ke Madinah ditimpukin tuh Nabi sampai berdarah. Ditimpukin Nabi sampai berdarah. Apakah Nabi dendam? Enggak.
Malah malaikat Jibril berkata kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, engkau adalah kekasih Allah. Doa-doamu diistijabah, dikabul oleh Allah. Minta sama Allah supaya gunung itu saya balikin ke umat-umatmu yang telah melukaimu. Apa kata Nabi? Wahai Jibril, jangan. Dia adalah umatku, belum dapat hidayah, wahai Jibril. Mudah-mudahan nanti dia akan dapat hidayah. Tuh subhanallah, sabarnya luar biasa. Ada nenek-nenek bu, orang Yahudi. Ya, nenek-nenek orang Yahudi. Setiap Nabi liwat mau sholat tuh diludahin mukanya. Setiap mau liwat diludahin mukanya. Cuy. Ya. Nabi nggak marah. Jalan. Malah dideketin sama Nabi, besoknya liwat lagi. Ah, ibu-ibu, nenek-nenek nih, bakal ngeludahin gue nih. Dideketin tuh, diludahin, cuy, lewat. Terus setiap liwat diludahin. Seketika nggak ada nih nenek-nenek. Nanya tuh Nabi, nih nenek-nenek yang di sini suka nongkrong di sini kemana ya Pak? Sakit, Pak. Oh sakit. Lalu baginda Rasul masuk ke pasar. Udah beli buah-buahan, makanan yang enak, roti, didatengin tuh nenek-nenek. Begitu didatengin, rumahnya berantakan. Dirapihin sama Nabi, disapuin, dirapihin, ditemuin tuh. Begitu ditemuin, siapa kamu? Apakah kamu ingin membalas setiap hari aku ludahin? Tidak, Nek. Aku datang nih bawa makanan. Enak banget ya. Bawa makanan, bawa roti, rumahnya diberesin gitu. Ya, akhirnya apa itu si nenek sadar dengan akhlaknya baginda Rasul, ia memeluk agama orang Yahudi. Makanya kita sabar juga bu. Bang pengen ngaji, diledek aja marah, jangan. Ngaji sok solehah loh, PA gitu ya. Jangan. Berangkat aja bismillahi tawakkaltu la haula wala quwata illa billahil aliyil. Iya, godaan rintangan apa bablas terus. Saya juga begitu bismillah udah mau hujan apa ke mau apa jalan aja udah. Insyaallah ada kemudahan. Nah, disitulah tuh Allah nguji kita, Bu. Di situ Allah nguji kita. Allah mau ngasih nih. Ya, mau ngasih keberkahan, mau ngasih rezeki, mau ngasih apa? Tapi itu di situ saat ujian kita. Ya, kalau kita ya kalah udah. Aturan lo gue mau kasih rezeki kagak jadi. Ya. Kalau udah bismillah terobos terus. Nggak usah dengerin kanan, nggak usah dengerin kiri yang membuat kita lemah, jangan. Ya, godaan berat. Orang kalau mau berbuat baik godaannya berat, karena apa? Setan gak seneng sampai hari kiamat sama orang yang ingin berbuat ngaji, berbuat baik ke majelis taklim. Sekali lagi majelis taklim, wah setan paling gak demen. Ya, iblis paling gak demen sama orang-orang yang mau berangkat ke majelis taklim. Makanya godaannya berat. Terus hijrah ditimpukin sampai berdarah, Nabi nggak marah. Perilakunya tuh akhlakul karimahnya dikeluarin tuh sama Nabi. Ya, sampai diludahin nggak marah. Maka itu baginda Rasul dikatakan di dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Terdapat suri tauladan yang baik di dalam diri baginda Rasulullah. Tuh. Makanya Nabi nyebarin agama Islam 75% dengan akhlak. 25%-nya dengan ilmu. Ya, akhlaknya buat bersiar. Jadi bukan ilmunya. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani mengatakan kalau cuman ilmu, iblis lebih hebat ilmunya daripada manusia. Malaikat aja kalah sama iblis, Bu, ilmunya. Ya. Ilmunya tuh lebih hebat jin, iblis. Waktu Nabi Adam diciptain tuh, sebelum terjadi jin diusir, iblis diusir daripada surga, itu sebelumnya yang paling hebat tuh iblis. Ilmunya lebih tinggi daripada malaikat.
Cuman satu kesalahannya, takabur, sombong, nggak mau sujud sama Nabi Adam. Ya, itu doang satu. Bahkan sama Allah udah dikasih ringanin. Iblis, Allah mau gua ampunin nggak dosa-dosanya? Mau dong ya Allah. Sujud Nabi Adam. Oh now kan PA nih iblis. Ya kan? Lo mau nggak gua ampunin dosa-dosa lo tuh iblis? Gitu. Iya boleh ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Sujud sama Nabi Adam. Now. Gitu. Iblis nggak mau sampai hari kiamat. Akhirnya dia berjanji akan menggoda anak cucu Nabi Adam beserta kita nih, umat Nabi Muhammad. Makanya kita banyakin sholawat, Bu. Sholawat banyak keutamaannya. Terus wafatnya, lahir, hijrah, wafat. Wafatnya baginda Rasul juga ketika yang terakhir, ya. Terus didatengin sama malaikat Jibril, ya Rasulullah, aku diperintahkan bersama malaikat Israel untuk mengambil ruhmu. Wahai Jibril, apa yang sudah Allah siapkan apabila ruhku sudah dicabut? Balik lagi nih malaikat Jibril nih. Ya Allah ya Rabb, kekasihmu nanya apa yang udah disiapin. Kalau ruhnya baginda Rasul, kekasihmu udah dicabut nyawanya. Bilang sama kekasihku bahwa dia akan dijamin masuk surga. Turun nih malaikat Jibril, nyamperin lagi. Ya Rasulullah, Allah bilang kalau ruhnya udah dicabut, engkau sudah disediakan tempat di surga. Apakah baginda Rasul senang kagak? Apa baginda Rasul katakan? Wahai Jibril, bagaimana dengan umat-umatku? Kalau aku masuk surga, mungkin karena aku ibadahnya lebih daripada umat-umatku. Tapi kalau umatku bagaimana? Akhirnya balik lagi malaikat Jibril. Nanya lagi sama Allah. Sampai kita mendapat dijamin masuk surga. Ketika mati yang diucapin terakhir bukan istrinya, bukan anaknya, bukan keluarganya, bukan. Terakhir kalimat baginda Rasul wafat yang diucapkan adalah ummati dakhalal akhlil jannah. Umatku, jaminlah masuk surga. Terus ketika meninggal kita kiamat semua, mati semua. Ya. Mati semua nih dikumpulin nih di padang mahsyar. Di padang mahsyar juga nanti baginda Rasul yang pertama bangun. Begitu sangsakala kedua Israfil meniup trompetnya yang kedua, bangun semua tuh makhluk. Kiamat mati semua nih kita, Bu. Ya, nggak ada yang hidup kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita mati semua kiamat, kita mudah-mudahan nggak ngalamin. Waduh, ngeri. Kalau ngalamin ngeri. Kita nggak ngalamin. Semua mati terus di padang mahsyar nanti sangsakala kedua ditiup sama malaikat Israfil, bangun semua makhluk tuh. Bangun semua makhluk, baginda Rasul yang pertama. Apa kata baginda Rasul? Dia bingung. Celengak-celengok nyariin umatnya. Ya. Ummati aina ummati aina ummati. Umatku di mana engkau umatku? Nah, di situ kelihatan tuh yang nggak pernah baca sholawat, yang bilang sholawat bid'ah, yang bilang maulid bid'ah, tuh di situ ketahuan. Ya. Karena apa? Semakin kita sebut namanya, maka akan semakin ingat dia kepada kita. Ya contoh deh, ibu-ibu dulu ya lagi zaman remaja, lagi suka sering sebut nama-namanya. Kalau disebut namanya seneng, ya. Bahkan bisa ingat. Nanti baginda Rasul juga begitu. Kalau kita sebut terus, sholawat terus, dan nanti baginda Rasul tuh melihat, oh no dia no Haji Nunung, oh no dia no Haji Sarah no yang suka sholawat. Sini semuanya kumpul. Sini ngariung. Kalau bahasa Sundanya mah. Tuh. Ya, kumpul semua. Makanya kalau orang yang nggak baca sholawat rugi. Ya.
Itu yang pertama, kita bakal dekat sama baginda Rasul di hari kiamat. Yang kedua, hadisnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aulan nas bi yaumal qiyamah aksaruhum sholatan. Kata baginda Rasul, manusia yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat, mereka yang banyak baca sholawat. Yang ketiga, kehebatannya sholawat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam biha asro. Barang siapa berselawat satu kali saja, maka dia akan mendapatkan 10 rahmat dari Allah. 10 keberkahan, 10 kebaikan. Rumah tangga pengen tenteram, banyakin sholawat. Kita emosian, banyakin sholawat. Diuji bertubi-tubi, banyak sholawat. Ya. Karena ini amalan yang paling hebat di antara amalan-amalan yang lain, Bu. Iya. Allah perintahin kita sholat, Allah enggak sholat. Allah perintahin kita zakat, Allah enggak zakat. Allah perintahin kita puasa di bulan Ramadan, Allah enggak puasa. Allah perintahin kita pergi haji, Allah enggak pergi haji. Allah perintahin kita sedekah, Allah enggak bersedekah. Tapi sholawat, sebelum Allah memerintahkan kita, Allah terlebih dahulu. Innallaha wa malaikatahu yusallu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah bersama malaikat, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada baginda Rasul. Baru kita diperintahin tuh sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, ay orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini pada tidur ngedengerin saya sholawat apa ya, lagi khusyuk ya? Bu, saking keenakan ngedengerin baca sholawat. Sholawat tuh sahdu ya. Kalau ada orok nangis rewel, bacain sholawat. Cucu nih lagi rewel nangis, ya jangan cucu rewel dijanjiin kucing garong. Nah, surupan anak kentar. Ya Bu ya, banyakin baca sholawat. Makanya jangan sampai kita lepas daripada sholawat. Terus bahkan Al Imam Ghazali bilang di dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub, nih kehebatannya nih Bu, ya. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Al Imam Ghazali berkata, sihatul jasad fi qolatil ta'am. Sehatnya jasad karena jagalah makananmu. Yang kedua, wasihatu arwahi fi qolatil anam. Yang kedua adalah sehatnya ruh. Wasalisu wasihati kolbi. Nah, sehatnya hati, wasihati kolbi wa iktaros sholata ala sayyidil anam. Kalau hatimu ingin sehat, maka perbanyaklah sholawat. Hati banyak yang sakit nggak Bu? Banyak. Kalau hati sakit orang kadang tahu, tapi kalau fisik yang sakit, badan yang sakit orang tahu. Ya. Orang kita lihat orang sakit nggak hatinya, nggak tahu kita. Yang tahu dirinya sendiri sama Allah. Ya. Contoh iri kan, sebelah beli kulkas, sebelah yang kedinginan kan PA. Ya. Ini namanya sakit sakit hati, nggak sehat hatinya. Sebelah beli dispenser, sebelah yang kepanasan. Gue gerah amat nih orang baru beli dispenser 1 suhu, besok gue beli 2 suhu tuh. Contoh, ya. Sebelah beli motor, dia muter-muter kepusingan. Ya itu, jangan. Nauzubillah min dzalik. Fokus ya ke Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang saya dapat sampaikan karena sekarang 43 ya, 14:43 asarnya. Agak cepat. Zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang saya dapat sampaikan. Mulai saat ini perbanyak salawat kita kepada baginda Rasulullah. Kita gembira menyambut kelahiran baginda Rasulullah. Adakan semua di majelis-majelis talim. Jangan sampai enggak. Ya, majelis Al-Ikhlas, majelis Al-Makmur, Al-Islam, apa lagi tuh?
Islamiyah, Al-Barkah, semua adain maulid, jangan sampai enggak, biar rame ya. Kita agungkan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita tutup dengan pembacaan doa. Mari. Ya. Bulan Oktober ya? Oh, di sini. Oh ya, di pemberitahuan nih Bu, tanggal 31 Oktober Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi di Al-Ahyar, di Majlis Al-Ahyar ya. Datang ya. Nanti penceramanya Al-Habib Penceramah siapa baca? Al-Habib Muhammad Al-Habsyi kalau nggak salah ya. Oh, Al-Atos. Al-Habib Muhammad Al-Atos. Mantu ya, mantu daripada Habib Rizik Syihab. Ya, mudah-mudahan beliau bisa hadir. Amin. Ya, sehat walafiat, bisa kumpul dengan kita. Amin amin ya robbal alamin. Siapa ini? Oh iya. Oh ini Bu Pak RW. Oh iya tuh Bu, alhamdulillah ya Bapak Dedi ya dapat informasi. Saya juga selalu mendoakan beliau terpilih kembali jadi ketua RW. Beliau amanah, jujur, mau bermasyarakat, mau juga syiar. Ya kita dukung nih RW yang begini, pemimpin yang begini kita dukung. Ya, jangan kita milih RW yang nongkrongnya di bongkaran mulu, jangan. Ya, RW PA ini namanya, RW PA. Iya, jangan. Ini Pak Dedi subhanallah, maulid dia datang, acara pengajian dia datang, kumpul sama kita doain Pak Dedi mudah-mudahan selalu sehat walafiat, amin. Dipanjangkan umurnya dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang ingin mencelakakannya juga Allah lindungi. Pak Dedi menjadi RW kita, mudah-mudahan menjadi RW yang amanah dan juga selalu kumpul bersama-sama dengan kita, amin ya robbal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yuk kita doa sama-sama Bu, baca semuanya jangan ada yang diam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Baca semua jangan berhenti. Ya Allah ya Rabb. Ampunkanlah segala dosa-dosa hamba ini ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim ya Karim. Ampunilah segala kesalahan kami ya Allah. Ampunilah segala kelalaian kami ya Allah. Terutama kelalaian kami di dalam menjaga larangan-Mu ya Allah. Terutama kelalaian kami di dalam melaksanakan perintah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunlah dosa-dosa ayah ibuku ya Allah. Berilah tempat yang mulia pada ayah ibu kami yang telah tiada ya Allah. Jadikan alam kuburnya radha min riyadil jannah. Taman-taman surga-Mu ya Allah. Berilah keagungan pada tempat ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Anak-anak yang taat kepada-Mu, bakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi masyarakat, nusa bangsa dan agama ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami hamba yang istiqomah di dalam ibadah ya Allah. Jadikanlah hamba orang-orang istiqomah di dalam menuntut kebaikan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah. Saudara-saudara kami yang sedang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Kembalikanlah kesehatannya seperti semula ya Allah ya Rabb. Saudara-saudara kami yang belum beriman kepada-Mu ya Allah, tunjukkanlah kepadanya hidayah ya Allah, agar dia dapat beriman kepada-Mu ya Allah. Kabulkanlah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma tub lana fi tasyir kul asyir fa inna tasyir kul asyir alaika ya syir ya Allah hajatuna fid din ilaika kasyir ya Allah hajatuna fid din ilaika kasyir ya Allah Allahumma ftah lana babal khair wa babal barakah wa babal ni'mah wa babal rizki wa babal syihat wal afiyat wa babal salamah dunya wal akhirah wa babal jannah Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adabil akhirah sirbanna bihaqil qur'anil azim wa nabikal karim syarrid dunya syarril akhirah ghafarallahu lana bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana bika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh